Aku senang belajar matematika. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, semangat, semangat. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingatkan lagi ya, kalian di rumah saja. Kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun. Perbanyak minum air putih, minumnya sambil duduk ya, menggunakan tangan kanan. Dan rajinlah berolahraga. Sudah siap belajar? Kita mulai belajar hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Materi hari ini adalah bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kegiatan yang melibatkan bilangan pecahan. Contohnya, gambar pertama, pizza. Biasanya saat kita membeli pizza, pizza sudah dipotong menjadi beberapa bagian yang sama besar. Gambar kedua, ada tongkat pramuka yang dicat warna merah dan warna putih. Gambar ketiga, ada beberapa buku yang berwarna biru dan berwarna pink. Dari gambar tiga tersebut, dari ketiga gambar tersebut, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah diambil? Pertanyaan kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Bagian ketiga, berapa bagian buku yang berwarna biru dari seluruh buku? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara menulis bilangan pecahan? Sebelum kita belajar cara menulis bilangan pecahan, kita kenalan dulu yuk, apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sedangkan A tidak boleh sama dengan 0. A-nya ini tidak boleh 0. Kemudian A ini disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama, berapa bagian pizza yang sudah diambil? Bagian pizza yang sudah diambil ada 4 potong. Bagian pizza yang tersisa ada 4 potong. Total seluruh bagian pizza 4 ditambah 4 sama dengan 8 potong. Pecahan untuk menyatakan bagian dari pizza yang sudah diambil adalah 4 dari 8 potong. Maka, bagaimana cara menulis bilangan pecahan tersebut? 4 per 8. 4 ini adalah bagian yang sudah diambil, 8 adalah total seluruh bagian pizza. Sekarang kita coba jawab gambar pertanyaan di gambar yang kedua. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Pada gambar ini ada satu bagian atas tongkat berwarna merah, satu bagian tongkat bawah berwarna putih. Total bagian ada 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pecahan untuk menyatakan bagian dari tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Maka
Bentuk pecahannya adalah 1/2. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang ketiga. Berapa bagian buku yang berwarna biru dari seluruh buku? Buku berwarna biru ada 3 buah. Buku berwarna pink ada 6 buah. Total semua buku 3 ditambah 6 sama dengan 9 buah. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku warna biru dari seluruh buku adalah 3 dari 9. Maka jika ditulis, bentuk pecahannya menjadi 3/9. Mudah ya? Sekarang kita perhatikan contoh-contoh berikut. Ada sebuah apel yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian, ibu mengambil 3 potong. Bagaimana bentuk pecahan pada bagian tersebut? Berapa? 3/8. Ya. Contoh berikutnya. Ada gambar pizza. Di sini ada pizza yang masih belum diambil. Bagaimana bentuk pecahan pada bagian pizza yang masih tersisa? Kita hitung berapa di sini yang masih tersisa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita tulis 7 per berapa? Per seluruh bagian pizza. Kita hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka menjadi 7/8. Bisa ya? Contoh berikutnya. Ada pizza lagi yang lebih besar. Di sini dipotong menjadi 16 bagian. Ibu mengambil 4 potong. Bagaimana bentuk pecahan pada bagian tersebut? Maka ditulis 4 per seluruh bagian pizza 16. Berarti 4/16. Sekarang kita coba menjawab soal-soal berikut. Kalian dari rumah ikut menjawab juga ya. Tentukan bentuk pecahan dari bagian lingkaran yang diarsir. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada satu bagian yang diarsir, maka kita tulis 1 per dari seluruh bagian lingkaran. Ada 1, 2, 3, 4, maka 1/4. Bisa ya? Gambar yang kedua, sekarang kita coba lagi. Ada 2 bagian yang diarsir, berarti yang ditulis berapa? 2. Kemudian per dari seluruh bagian lingkaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 2/8. Bisa ya? Sekarang kita coba lagi soal berikutnya. Tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai. Ada beberapa kotak. Di sini kita hitung yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tulis 7. Dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 7/12. Soal berikutnya. Ada berapa yang diwarnai? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis 9 per berapa? Dari sini 9, kita lanjutkan 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 9/14. Bisa ya? Nah, sekarang soalnya berbeda. Arsirlah gambar di bawah ini sesuai dengan pecahan yang tersedia. Jadi tugas kita adalah mengarsir atau mewarnai. Di sini ada 8 bagian lingkaran. Kita diminta mengarsir dari 3/8 bagian. Maka yang diarsir berapa? Yang kita arsir adalah 3 bagian. 1,
2, 3. Nah, kita coba lagi ya. Di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita diminta untuk mengarsir 5/8. Berarti yang kita arsir berapa? 5 dari 6 bagian. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 saja yang diarsir, ya. Kita coba lagi. Di sini kita diminta 7/15. Berarti yang diarsir ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa ya? Sekarang soal dalam bentuk cerita. Di rumah Della, selain ada ayah, ibu, kakak, dan 2 adiknya, juga ada nenek dan kakeknya. Jika ibu memotong kue menjadi beberapa bagian sama besar, untuk setiap anggota keluarga di rumah itu, maka bagian untuk Della dan kedua adiknya adalah Della dan kedua adiknya kita tulis Della 1, kedua adiknya berarti 2. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita hitung seluruh anggota di keluarga Della. Ada Della, ayah, ibu, kakak, 2 adiknya, nenek, dan kakek. Maka total semuanya 8. Jadi jika ditanyakan bagian untuk Della dan kedua adiknya, bentuk pecahannya adalah berapa? 3/8. Bisa ya? Mudah sekali. Alhamdulillah, penjelasan dari Ibu sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.